Shalom, selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 18 Juli 2021, kita akan memulai ibadah keluarga online secara sederhana. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 217, bait pertama, Semua yang Tercipta. Votum dan salam. Ibadah keluarga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Gembalaku, sahabatku yang baik. Melalui tema firman Tuhan hari ini kita diajak memahami bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik di dalam seluruh perjalanan kehidupan umatnya. Kita juga diajak untuk berkomitmen hidup meneladani gembala yang baik dengan cara menjadi sahabat yang berbelas kasih kepada sesama. Mari kita menyanyikan KJ 415 bait pertama, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Mari kita mengakui dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan sebagai gembala yang baik, karena kami menjadi domba-domba yang nakal, domba-domba yang tidak taat untuk melakukan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menghargai dan mensyukuri setiap belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu mencari kami ketika kami tersesat, Engkau menggendong kami, Engkau bahkan mengobati setiap luka-luka di dalam hidup kami, dan Engkau kembali menuntun dan memelihara kehidupan kami dengan kasih-Mu yang begitu besar. Ajar kami Tuhan untuk menjadi domba-domba yang taat dan setia. Dan kami mau belajar juga bagaimana meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dengan cara kami menjadi sahabat yang berbelas kasihan kepada sesama. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan KJ 407 bait pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus
Berita anugerah terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Injil Yohanes 10 ayat 11 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan NKB 167, bait pertama, Tuhan Yesus sahabatku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Gembala yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan memberikan kami hati yang taat untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Injil Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Berbunyi demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat ke Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Gembalaku, sahabatku yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan dan pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya menunjukkan belas kasih terhadap orang banyak yang begitu besar. Sampai-sampai makan pun mereka belum sempat, dan mereka harus menghindari kerumunan orang banyak itu untuk dapat beristirahat sejenak.
Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat orang banyak menghampiri mereka seperti melihat domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka mempunyai kepekaan dan bela rasa yang begitu besar kepada orang banyak itu. Hal ini mereka peroleh karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan murid-muridnya untuk selalu mencari dan melakukan kehendak Allah Bapa melalui perenungan mereka dalam keheningan. Hal itulah yang membuat Tuhan Yesus bersedia disentuh oleh orang banyak yang mengharapkan kesembuhan darinya. Walaupun Tuhan Yesus semakin populer dan dicari orang banyak, tetapi Tuhan Yesus tidak menjadi orang yang sulit dijangkau. Berbeda dengan orang di dunia yang semakin populer, semakin sulit untuk ditemui atau dijangkau orang lain. Saat itu banyak orang yang membawa saudara-saudaranya yang sakit untuk menemui Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan darinya. Termasuk ketika Tuhan Yesus ke pasar-pasar, banyak orang sakit disembuhkannya. Bahkan banyak orang yang hanya menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus melakukan semua itu karena belas kasih untuk menyembuhkan mereka yang datang mengharapkan kesembuhan darinya. Tuhan Yesus juga tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan siapapun orang yang datang memohon kesembuhan darinya. Inilah karakter dan sikap dari gembala yang baik, yang sangat diharapkan oleh umat Yahudi pada saat itu. Berbeda halnya dengan gembala mereka, yaitu para pemimpin agama Yahudi, baik itu imam kepala, imam ahli Taurat, yang justru hanya mengajar dan melakukan hal-hal yang dapat memuaskan kepentingan diri mereka sendiri. Bahkan tidak jarang mereka menyiksa atau memeras orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah demi keuntungan para pemimpin agama Yahudi tersebut. Karena itu umat Yahudi melihat dan mendambakan karakter dan sikap seorang gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ada dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, mari kita selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Apapun persoalan kehidupan kita, di antaranya krisis kehidupan akibat pandemi COVID-19 saat ini, kita harus selalu percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan dan seluruh persoalan hidup kita hanya kepada Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu peka dan berbelas kasihan kepada kita. Tuhan Yesus selalu mendengarkan dan menjawab setiap seru doa kita. Tuhan Yesus sanggup menghibur, menguatkan, menopang, memulihkan, melindungi, memberi jalan keluar, memampukan, menolong, memberkati, dan bahkan menyelamatkan kita mengatasi semua persoalan kehidupan ini. Bahkan di saat kita tersesat karena kita melakukan dosa atau kesalahan, Tuhan Yesus menjadi gembala yang mencari kita sampai Ia mendapati kita dan kita diselamatkannya kembali. Asalkan kita mau mengakui semua dosa kesalahan kita dan kita berkomitmen untuk bertobat dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus kembali. Meskipun kita mengalami kesulitan atau tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita, tetapi Tuhan sebagai gembala yang baik mengerti atau peduli apa yang kita butuhkan, dan Tuhan Yesus menuntun, menolong, dan memberikan berkat-berkat yang cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bahkan kita dipakai dan dimampukan Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi sesama yang sedang mengalami penderitaan. Hal yang kedua, mari kita meneladani belas kasih Tuhan Yesus dengan cara kita menjadi sahabat yang berbelas kasihan kepada sesama. Tuhan Yesus mengajarkan dan memberi contoh teladan yang begitu nyata kepada kita
Bagaimana Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik, yang mempunyai belas kasih yang begitu besar bagi orang-orang yang datang dan berharap pertolongannya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anaknya. Kita mau belajar dan meneladani Tuhan Yesus dengan cara kita mau menjadi sahabat yang dapat berbelas kasih dan memberikan pertolongan nyata kepada sesama kita, khususnya sesama kita yang mengalami penderitaan dan membutuhkan pertolongan kita. Karena itu, mari kita menjadi sahabat yang berbelas kasihan kepada sesama kita dengan cara kita senantiasa mencari dan melakukan kehendak Tuhan di dalam keheningan kita, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hal itulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber hikmat kita, bagaimana kita menjadi sahabat yang dapat berbelas kasihan kepada sesama. Lalu kita dapat menggunakan dan mengelola setiap berkat, talenta, karunia, dan kemampuan kita untuk dapat memperhatikan dan menolong sesama kita tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita dapat menolong sesama kita yang menderita dengan cara kita mendoakannya, memberikan semangat, motivasi kepadanya, memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang kita punya dengan ikhlas dan tulus, tidak mengharapkan imbalan atau pamrih. Dan bahkan kita dapat melatih atau memperlengkapi orang yang membutuhkan pertolongan kita agar ia dapat bangkit dan membangun dirinya hidup mandiri dan meraih harapan hidupnya sendiri. Dan kita dapat mempersembahkan buah atau hasil dari apa yang telah kita usahakan, yang telah kita berikan kepada sesama kita, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan karena kita ingin memegahkan diri atau mendapatkan imbalan yang kita inginkan. Karena itu, mari kita senantiasa menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dan kita mau dipakai Tuhan menjadi sahabat yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Karena Tuhan Yesus telah memberi teladan dan menghendaki agar kita melakukan hal tersebut. Selamat hari Minggu, selamat menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, selamat menjadi sahabat yang berbelas kasihan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan pada hari ini adalah Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita memuji Tuhan menyanyikan NKB 197, bait pertama, Besarlah Untungku.
Kita berdoa syafaat. Tuhan Gembala yang baik, saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu, saudara-saudara seiman kami, anggota keluarga kami, dan bahkan diri kami yang sedang mengalami pergumulan sakit atau dalam pemulihan. Seperti Engkau sanggup untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepadamu, demikian juga Engkau sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu ini. Tuhan akan berkati dan urapi pengobatan medis dan perawatan dari keluarga, sehingga dapat memberikan pertolongan dan kesembuhan secara nyata kepada anak-anak-Mu ini. Juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan tubuh, mereka tetap diberikan semangat, sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan akan berikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan mereka, aktivitas mereka sehari-hari. Dan bahkan mereka senantiasa menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik, dan mereka mampu menjadi sahabat yang berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar mereka, baik keluarga maupun generasi muda dan sesama mereka. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam sepekan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberikan kesembuhan apabila mereka sedang mengalami pergumulan sakit. Tuhan memberkati pendidikan, pekerjaan, kehidupan keluarga, dan bahkan Tuhan memberkati setiap langkah hidup masa depan mereka. Tuhan menolong, memampukan mereka mengatasi setiap pergumulan hidup mereka, dan mereka boleh menjadi sahabat yang berbelas kasihan kepada sesama mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati GKI Rembang yang mengelola persembahan ini, agar dapat melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dan memperbesar kerajaan surga di tengah jemaat, di tengah masyarakat, bahkan bangsa negara ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk program-program gereja Tuhan. Kami berdoa untuk program majelis jemaat, program komisi-komisi, program panitia hari raya gerejawi, dan program klasikal. Kiranya Tuhan memberkati gerejamu agar terus menjadi garam dan terang di tengah jemaat, di tengah masyarakat, di tengah bangsa negara, bahkan di tengah dunia ini. Tuhan pasti mencukupkan setiap kebutuhan gereja Tuhan ini. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati setiap anggota keluarga kami, baik itu pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang ada di rumah kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan masa depan mereka. Tuhan menolong dan memampukan mereka mengatasi setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan melindungi keluarga kami semua dimanapun mereka berada. Jauhkan dari virus corona, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik, dan kami mau menjadi domba-domba yang taat dan setia. Dan kami dipakai Tuhan menjadi sahabat yang berbelas kasihan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kabupaten Rembang dan bangsa negara ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan tolong setiap pemimpin dan pemerintahan. Biarlah Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat mengambil setiap kebijakan, setiap program dan peraturan yang dapat memulihkan, menolong, membangun, dan mensejahterakan Kabupaten Rembang, bangsa dan negara kami. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan menolong para pemimpin kami agar mereka betul-betul dapat memberi solusi kepada bangsa negara kami, dan kami sebagai warga masyarakat dapat mendukung setiap kebijakan dan program pemerintahan yang ada. Kami bekerja sama dengan pemerintah dan pemimpin kami untuk dapat memutuskan dan memenangkan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami dimampukan Tuhan untuk dapat memutuskan rantai penularan COVID-19. Kami bersama dengan para pemimpin kami, para gugus tugas, para tenaga medis, untuk dapat memperhatikan, untuk dapat menolong saudara-saudara kami, sesama kami yang saat ini bergumul dengan COVID-19. Kami percaya setiap orang-orang yang terpapar COVID-19 diberikan kesembuhan dan keselamatan. Apabila ada saudara-saudara kami yang berduka cita karena COVID-19, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, karena Tuhan hadir di tengah pergumulan dan duka cita mereka.
Tuhan sanggup untuk menghibur, menguatkan, dan membaharui semangat dan kekuatan mereka melanjutkan hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga Bapak Abe Sujianto dan juga keluarga dari Ibu Dasih Winarno dan saudara-saudara kami yang lain yang tengah berduka cita. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan mereka masing-masing. Tuhan memampukan mereka untuk melihat pelangi kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka diberi kekuatan, semangat, pengharapan baru melanjutkan kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan sukacita yang sejati di dalam kehidupan dan masa depan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh permohonan doa kami serahkan hidup dan masa depan kami hanya ke dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan NKB 200 bait pertama, di jalan hidup yang lebar sempit. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa. Anugerah keselamatan dari Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Dan anugerah penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus kiranya melingkupi saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ibadah keluarga online telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.